Rusmanda Desa Putri, NPM 2341118 Manajemen Kelas 2 3D. Di sini saya akan membahas materi manajemen keuangan tentang rasio keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan evaluasi sumber daya keuangan suatu organisasi. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Rasio-rasio ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, rasio keuangan membantu kita membaca laporan keuangan dan memahami seberapa sehat dan efisien suatu perusahaan dalam mengelola keuangannya. Mengapa rasio keuangan penting dalam manajemen keuangan? Yang pertama ada evaluasi kinerja. Rasio keuangan membantu manajemen mengevaluasi apakah strategi bisnis yang telah diterapkan efektif dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. 2. Pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis seperti investasi, ekspansi bisnis, atau pengurangan biaya. Ketiga, pengendalian rasio. Rasio keuangan membantu mengidentifikasi rasio keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan seperti resiko likuiditas, solvabilitas, atau resiko operasional. Yang keempat, perencanaan keuangan. Analisis rasio keuangan membantu dalam menyusun perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk perencanaan anggaran dan proyeksi arus kas. Yang kelima, komunikasi dengan stakeholder. Informasi mengenai rasio keuangan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder seperti investor, kreditor, dan pihak manajemen mengenai kinerja keuangan perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan dan aplikasinya dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Informasinya ini sangat penting bagi kreditor untuk menilai risiko kredit. Yang kedua ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan risiko kegagalan perusahaan. Yang ketiga ada rasio aktivitas, mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Rasio ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan efisiensi operasionalnya. Keempat, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini merupakan indikator kinerja yang paling sering digunakan oleh investor untuk menilai daya tarik investasi suatu perusahaan. Contohnya penerapan rasio keuangan dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Manajemen perusahaan manufaktur dapat menggunakan rasio berputaran persediaan untuk mengukur efisiensi dalam mengelola persediaan barang jadi. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menjual produknya. 2. Perusahaan retail. Perusahaan retail dapat menggunakan rasio lancar untuk menilai kemampuannya dalam membayar utang jangka pendek. Rasio lancar yang rendah dapat mengidentifikasi kesulitan keuangan jangka pendek. Ketiga, perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi dapat menggunakan rasio pertumbuhan untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba. Rasio pertumbuhan yang tingkat menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Kesimpulannya, rasio keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Dengan memahami dan menggunakan rasio keuangan secara efektif, manajemen dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan kinerja perusahaan, dan memaksimalkan nilai bagi para pemenang saham. The
I can desk about the material, thank you.